Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zisatsu dan sekarang saya kita untuk mereaction untuk ngobrolin Number One Sentai Goji episode ke-6 teman. Oke, langsung saja kita mulai dengan seperti biasa recap episode kelima di mana Sumino akhirnya berhasil berubah menjadi Goju Unicorn untuk pertama kali teman. Karena sebelumnya dia nggak bisa engage. Itu kita dibuka dengan si siapa? Tohono Ueru alias Goju Wolf, Ueru kita panggil Ueru aja lah ya. Yang sedang nyiram tanaman di atas Tiger Sword. Di sini si Bakugami marah gitu kan, "Weh, kenapa lu ngebuat Tiger Sword sama seperti itu?" gitu lah. Intinya dia terjadi scene komedi lah sih teman-teman ya. Nah, di sini kita dilihatin di mana si Tokonatsu, Atami Tokonatsu alias Universe Senshi Don Momotaro itu dipaksa untuk resign dari jabatan dia sebagai perdana menteri karena senjata Don Momotaro itu kan pedang teman. Dan kalau nggak salah zaman sekarang itu ada policy di mana nggak boleh ngebawa pedang. Jepang itu, correct me if I'm wrong ya, koreksi kalau aku salah gitu kan. Seingatku sejak zaman Edo atau zaman apa gitu kan, itu di Jepang itu ada policy untuk tidak boleh membawa katana sembarangan lagi teman. Dan di sini malah perdana menterinya membawa katana alias pedang gitu. Ya intinya seperti itulah. Nah di sini terus tiba-tiba si uh, pasukan Krocho no One ini aku lupa namanya apa, nama masternya kan namanya Buraidan kan, aku kan lupa nama protein itu apa namanya. Dia datang membawa surat yang suratnya adalah si Tokonatsu akhirnya join ke Buraidan teman di sini bilangnya, dan dia menyuruh Gojuger datang ke suatu tempat untuk memberikan cincin mereka. Dan di sini akhirnya Tokonatsu menggunakan uh, cincin Bokenger untuk membuat Tokonatsu Daiboken uh, Tokonatsu Bokenjo. Nah, jadi Castle berpetualang Tokonatsu, intinya gitulah. Lalu opening, obviously, skip. Nah di sini akhirnya para Gojuger itu datang ke kuilnya Tokonatsu teman. Di sini Tokonatsu itu bilang kalau ingin melawanku kalian harus melewati challenge yang diberikan. Nah challenge pertama adalah Game of Tag alias apa Onigoko bahasa Jepangnya. Kalau di sini mungkin apa ya di sini ya namanya ya, yang kena jadi itu teman-teman ya, mungkin gitulah. Cuma di sini kalau kena nggak jadi tapi dia keluar dari permainan. Oke, di sini si Heru malah kan dipantatin gitu kan sama Kroto. Di sini akhirnya si Kinjiro bilang, wah terakhir aku main body tag itu 80 tahun yang lalu gitu kan. Jadi dia ingin bermain. Di sini akhirnya berhasil melewati game of tag teman. Dan berikutnya adalah dodgeball. Nah tapi di sini sebelum itu ya, di apa di aduh bilangnya apa ya, dipotong ke scene di Buraidan teman-teman. Di sini Fire Candle itu nggak setuju kalau mereka bekerja sama dengan Universe Senshi, atau mungkin bekerja sama dengan manusia ya mungkin lebih tepatnya. Terus dia bilang, kalau aku nggak ganggu dikit boleh nggak sih? Terus akhirnya si Shining Knife itu bilang, ya kalau bisa dapet cincin sih nggak apa-apa ya gitulah. Nah di sini dia itu minta robotnya King Candler kalau nggak salah udah diperbaiki belum gitu kan. Cuman si Buke itu bukannya memperbaiki robot malah bikin kuil Rikuo. Nah, di sini permainan dodgeball di mana di sini Bakugami berubah dan langsung keluar maka knockout 3 Bright dan teman-teman. Dan di sini akhirnya yang lain menyerah. Lanjut ke next game, yaitu adalah bermain keluarga-keluargaan. Di sini Rikuo menjadi seorang bapak, ya kan? Lalu Kinjiro of course menjadi nenek, dan Bakugami menjadi mamah, teman-teman. Lalu Hueru menjadi adik kecil dan Sumino menjadi kakak perempuan. One-chan. Sini mereka main-main terus di sini jadi scene lucu teman, di mana si Byakuya itu ngeris gitu kan. Ih kamu ini twing dijentik dia tapi mentalnya sampai keluar teman. Lucu banget. Tiba-tiba si Fire Candle datang ya kan.
Tapi terus yang lain langsung wah keluar. Tapi di sini si Hoeru ditahan sama Tokonatsu, teman-teman. Dia bilang Hoeru nggak bisa kabur karena dia belum menyelesaikan permainan rumah-rumahannya. Akhirnya di sini Tokonatsu berubah menjadi ibu, berubah sebagai ibunya Hoeru. Dan tiba-tiba Hoeru mengingat ibunya yang lama, teman-teman. Di sini akhirnya si Tokonatsu itu kayak memaksa Hoeru untuk bercerita soal masa lalunya, teman-teman. Nah, di sini akhirnya Hoeru berbicara bahwa dulunya dia berasal dari dunia manusia, terus dia tuh lagi bermain sama kakaknya, terus tahu nggak tahu gimana ya kan, dia tuh tiba-tiba terdampar di No One World, teman. Dan di situ dia tuh dihajar sama para No One, bukan dihajar sih, dikejar-kejar sama para No One, dan dia berpisah dengan kakaknya yang laki-laki itu sama si ini, teman. Nggak tahu siapa ini yang ada di pesatu perempuan ini, mungkin dia ya yang ngurusin dia semenjak dia berpisah sama kakaknya mungkin ya. Nah, lalu entah setelah bertahan berapa lama, tiba-tiba si Hoer itu kembali lagi ke dunia manusia, tapi bapak ibunya udah pindah dan rumahnya itu dihuni oleh keluarga baru. Nah, di sini Tokasu langsung aku dapat dapat apa? Dapat understand, dapat mengerti kesepianmu itu. Iya, rasa kesepianmu itu. Dia bilang gitu. Nah, itu karena si Tokonatsu itu dari awal itu udah yang superior banget, pintar banget. Akhirnya orang-orang di sekitarnya itu nggak melihat dia setara, tapi melihat dia itu sebagai orang yang lebih di atas. Jadi dia kayak merasa dikucilkan. Nah, ini yang kalau di reaction aku bilang, jadi para universe sensi ini tuh sejauh ini ya, itu tuh punya perbedaan dan persamaan secara yang secara bersama gimana ya? Ada persamaan dan perbedaan yang secara nggak langsung gitu, teman. Untuk Kuwagata Oger perbedaannya itu adalah yang satunya raja, yang satunya itu cuman kasir gitu kan. Untuk Ryusou itu yang Ryusou Red ya kita nggak bisa bahas ya karena sekelebat lewat aja Ryusou Red ya seperti sensinya itu kan. Cuman mungkin perbedaannya adalah satunya jaksa, satunya orang pedalaman. Satunya manusia modern, satunya manusia tradisional. Itu mungkin perbedaan yang paling mencolok ya kan. Untuk persamaannya eh, Gira dan juga Susumi belum kelihatan karena Susumi ngilang masih kan. Dan untuk si Koh sama universensinya Rio Red persamaannya belum terlihat karena ya dia kalah cepat si Red universensinya kan. Nah, di sini lalu untuk Tokonatsu persamaan dan perbedaannya itu jelas banget, teman. Perbedaannya adalah Taro kalau berbohong itu meninggal, tapi Tokonatsu itu kalau bohong ya nggak kenapa-napa. Dia cuma manusia biasa. Dia beda dengan Taro yang seorang keturunan dari dunia Taro apa itu aku lupa lah ngomong Taro. Pokoknya dia kan bukan dari dunia manusia gitu loh. Jadi efek dari klan Taro atau klan Momoi, aku lupa klannya yang apa nama itu tuh dia nggak bisa berbohong. Kalau dia berbohong, dia pasti akan meninggal, mati suri lah intinya lah. Tapi Tokonasu manusia biasa, jadi dia meninggal ya nggak apa-apa. Meninggal nggak apa-apa, berbohong nggak apa-apa gitu kan. Tapi persamaannya adalah mereka dikucilkan. Taro, aku lupa asal Taro dikucilkan itu apa. Pasti aku gara-gara si Taro itu terlalu perfect dalam melakukan sesuatu. Terus dia komplain, ini nggak lurus nih parkirnya, ini gini nih. Dia hanya dijauhin sama orang-orang di dekatnya. Dan satu-satu yang namanya adalah Kinchan. Kinchan adalah serangga peliharaan yang dia dapat. Dan akhirnya Kinchan menghilang. Dan juga tokoh Natsu dia bercerita bahwa dia tuh terlahir dengan kepintarannya itu. Jadi dia lebih superior. Jadi orang-orang itu nggak melihat dia secara setara. Dia tuh selalu look up gitu loh ke dia. Jadi dia kayak merasa dikucilkan. Ya. Jadi persamaannya itu. Mereka tuh seorang anak kecil yang terlalu nggak anak kecil karena Taro kan terlalu perfeksionis kalau dia terlalu pintar mungkin ya, jadi orang-orang di sekitarnya tuh menjauh intinya itu. Jadi intinya harapannya dari si Atami Tokonatsu itu adalah dia ingin punya sahabat yang setara. Dia bilang ingin punya sahabat sejati walaupun cuma satu, akhirnya dia bilang gitu kan. Jadi intinya persamaannya adalah ya Taro sama Tokonatsu itu nggak punya teman intinya, persamaannya tuh nggak punya teman, teman-teman.
Karena kan Taro sebelum bertemu dengan Haruka dan kawan-kawan, dia nggak punya teman. Ya mungkin dia punya teman kerja ya, maksudnya bukan nggak, dia tuh nggak merasa kehangatan bareng teman-temannya kayak merayakan ulang tahun bareng, terus makan bareng, terus gimana mana kan dia nggak pernah gitu kan. Dia selalu sama bapaknya, sekarang bapaknya di penjara gitu kan. Nah, Tokonatsu juga gitu. Mungkin dia jadi Perdana Menteri, disukai semua orang, tapi dia tuh nggak ada yang anggap dia itu sebagai orang yang setara, ini seperti itulah. Jadi sama-sama nggak punya teman. Intinya seperti itu untuk Tokonatsu dan Momotaro untuk persamaannya. Nah, karena menurutku Susumi bakal punya peran penting, teman. Harusnya Susumi itu juga punya sedikit persamaan dengan Gira nanti yang akan dijelaskan setelah Susumu itu akan akhirnya balik ke series. Cuman, ya itu masih lama lah ya, harusnya. Oke, lanjut. Akhirnya di sini eh Tohno lanjut main bareng si Tokonatsu dan akhirnya Tokonatsu dan Tohno bekerja sama, teman. Kok Tohno sih Hoeru? Ya sama aja Tohno Hoeru, ya aku mainnya Hoeru aja lah ya. Hoeru bekerja sama, engage melawan Fire Candle dan juga para Braidan dan juga melawan komandernya yaitu adalah Denji Spark namanya. Nah di sini Miss Sweet Cake sama Mr. Shining Knife jadi raksasa dan akhirnya debut dari Tega Sword Black, teman-teman. Di sini kita ditunjukkan kekuatan Tega Sword Black yaitu bisa menjadi mode Centaur, teman-teman. Dan akhirnya Miss Sweet Cake dan juga Mr. Shining Neck berhasil dikalahkan. Nah di sini ya bertarung gitu kan dan terjadi ini ya teman, finishing Down Brothers Momotaro Zan. Dan di sini akhirnya Denji Spark meninggal, terus akhirnya si Fire Candle kabur, teman. Nah di sini akhirnya terjadi pertarungan antara Hueru dan juga si Tokonatsu dan dimenangkan oleh Hueru, teman. Di sini Hueru bilang akan mengabulkan permintaan Tokonatsu karena dia ingin menjadi temannya Tokonatsu, teman. Akhirnya Tokonatsu berteman dan dia bilang masih ada waktu untuk next election, untuk pemilihan berikutnya. Jadi pergi gitu kan. Dan episode diakhiri dengan bangkitnya Miss Sweet Cake dan juga Mr. Shining Knife dan kemunculan dari Dai Shujin dan juga Universe Sensi Tyranno Ranger, teman. Itu di akhir dari episode ini. Dan untuk next episode gak akan aku bahas reviewnya karena ini akan bersatu dengan ngobrolin Number One Sentai Gojuja episode 7, teman. Jadi, sekian dulu dari aku di masa lalu. Aku akan lanjut, nah, jadi video ini akan lanjut ke diriku di masa depan yang sudah menonton episode 7 dan juga akan ngobrolin untuk episode 7, teman. Jadi, sudah skill dari aku di masa lalu. Kita akan lanjut ke diriku di masa depan. Let's go. Oke, terima kasih buat diriku di masa lalu. Sekarang kembali ke diriku yang sekarang atau yang ketemu di masa lalu atau diriku di masa depan yang akan ngobrolin Number One Sentai Gojuja episode ke-7, teman. Oke, langsung saja kita mulai. Diawali dengan recap dari episode 6 seperti biasa. Ya kan? Lalu kita tunjukin di scene terakhir di episode 6 kemarin yaitu kemunculan dari Daizujin. Daizujin melakukan serangan kepada Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake. Nah, setelah itu kabur dan si Kinjiro melihat ada seseorang yang ada di pundak Daizujin. Dia adalah apa namanya? Dia tidak copyright seperti biasa, kita akan pos. Nah, dia adalah Tyranno Ranger. Dan siapakah dia? Dia adalah dia adalah Ogai apa Osai gitu teman. Ogai-san apa Osai-san ya, pokoknya antara Ogai apa Osai-san gitu ya. Dia adalah seorang sentai arkeolog sentai atau peneliti sentai teman ceritanya. Ini dia cuma melihat para Gojuja dan langsung ngomong, jadi mereka Gojuja. Habis itu langsung pergi tanpa menyapa apapun. Oke, langsung aja berikutnya opening. Opening kita diperlihatkan di mana
si Sumino sedang ingin melakukan pekerjaan buat mengintai, ya kan? Dia adalah seorang detektif. Nah, di sini tiba-tiba dia digangguin sama Rikuo, teman. Terus Rikuo tuh kayak ngikutin dia kemana-mana gitu kan. Nah, kita langsung dipotong ke scene yang ada di eh, Tega Sword Village ya kalau nggak salah, atau Goju Village aku lupa. Pokoknya nama nama kafe barunya di sini si Kinjiro itu lagi nge hip hop teman. Tapi si Hoiru itu terasa terganggu, akhirnya bilang suruh diam. Nah, habis itu kayak si si Ryugi ini tuh kayak ngelerai gitu. Kalian kalau masih rame aja, lihat nyantol. Ya, apelnya langsung dihancurin gitu kan. Oke. Lalu muncullah Ogaisan alias si Profesor Sentai, teman. Dan alasan kenapa dia bisa punya apa Daizujin itu adalah karena power power yang dikasih oleh ringnya, yaitu regain, teman. Nah, ini tuh powernya itu mirip seperti solid miliknya Susumu dan juga summon miliknya Tokonatsu, teman. Jadi regain artinya Daizujin itu beneran rusak setelah Universe Taisen atau Universe War, tapi gara-gara si cincin Tyranno Ranger itu memiliki kekuatan regain, jadi si Ogaisan ini berhasil membangkitkan kembali atau menyaman kembali lah si Daisujin. Sama seperti kemampuan solid milik Kuwagata Oger, milik cincin Kuwagata Oger yang dimiliki Susumu, yang dimana membuat cape-nya dia itu jadi keras dan bisa jadi kayak buat alat buat nyerang, teman-teman. Intinya buat jadi pedang kedua lah intinya. Terus kemampuan summon dari cincin Don Momotaro yang dimiliki oleh Tokonatsu yang bisa menghidupkan origami-origami hewan-hewan yang membantu Momotaro di cerita dongengnya. Nah, tapi cincin ini tuh eh, kekuatan khususnya itu tidak hanya dimiliki oleh pengguna kontraknya, teman. Karena di episode ini juga kita akan mendapatkan Hueru mampu menggunakan kekuatan summon milik Tokonatsu. Berarti artinya selama kita punya cincinnya, kekuatan cincinnya itu akan jadi milik kita. Jadi mungkin nanti eh, kita nggak diperlihatkan secara langsung apa power cincin universe sensi itu masing-masing, karena ya emang beberapa udah dibikin kalah. Cuman kita bisa dikasih tahu lewat jurus-jurus yang digunakan oleh para Ghost User atau pemilik lainnya. Dan kemungkinan eh, power milik universe sensi lain itu adalah power yang digunakan sebagai jurus. Contohnya si Bokenger ngebuat kastil, terus Time Ranger itu nge-freeze orang. Mungkin seperti itu, teman-teman, untuk power yang diberikan cincinnya. Dan Jetman mengasih sayap, obviously gitu kan. Nah, di sini akhirnya si Oga ini memberikan sebuah tantangan untuk Weru, biak Bakugami dan juga si Ichiro. Aku bilang Yugi itu agak susah, teman. Dia diberi tantangan untuk ngebuat sebuah Omurice, teman. Nanti mereka akan dikasih imbalan dua cincin Universe Senshi, yaitu Aba Ranger dan juga Kyoryuger. Nah, di sini si Riko itu tetap gangguin Sumino. Dan sini kita juga dikasih tahu powernya Sumino itu hanya bisa berfungsi saat dia menyentuh orang dan orang itu adalah bukan pemilik cincin, teman-teman. Di sini dia bilang, kan tadi gue kayak kau kata cincin bisa baca pikiran kan, coba baca isi hatiku dong gitu. Tapi di sini si Smino bilang, aku tuh kalau mau baca itu harus menyentuhnya, dan juga aku nggak bisa membaca pikiran orang yang memiliki kontrak dengan cincin, ya begitulah. Makanya dia mungkin karena itu dia nggak tahu keinginan aslinya Tokonatsu yang hanya ingin memiliki sebuah teman, teman. Karena Tokonatsu kan pemegang kontrak cincin. Di sini lalu mereka Sumino tiba-tiba diserang sama Tokumetsu no One, tapi diselamatkan sama Riko, teman, dan terjadilah Risk Battle. Di sini uh, Tokumeki no One ini memanggil Mr. Shining Knife dan Miss Sweet Cake untuk juga Bouquet untuk menjadi juri. Nah, di sini teman, Bouquet itu tidak ingin memperkenalkan dirinya sebagai anggota Buraidan. Dia hanya bicara kalau dia adalah seorang warga biasa, normal civilian. Nah, kita langsung kembali ke lomba masak. Hoiru dan Injiro juga Bakugami.
Di sini Hoeru menggunakan indera penciumannya untuk mencari bahan-bahan yang masih fresh. Nah, di sini si Bakugami itu kayak serius nih. Kita cuma masak omurice doang, mau dikasih si sentai ring itu. Terus si Ogai-san itu menjawab tentu saja. Ogai-san juga menjelaskan tentang Tega Sword dan segala macam teman. Jadi Tega Sword itu muncul dan ada untuk menghentikan yang namanya Universe Senshi atau Universe Bar ya. Nah, di mana mereka itu memiliki kekuatan dari Super Sentai gitu lah teman. Dan Sentai Ring itu adalah kekuatan yang didapat dari para Sentai-Sentai yang ada. Tapi Gozujar itu berbeda. Mereka itu adalah sebuah hal yang spesial. Karena para pemilik kontrak dari Sentai Ring itu hanya dapat berubah menjadi Red Ranger-nya saja. Ya, ya kita pengecualian untuk Zenkaizer ya. Karena Zenkaizer yang jadi kan ya, itu kan pengecualian untuk Zenkaizer maksudku. Karena ya Zenkaizer kan yang harusnya pas jadi diversensi, ya jadi diversensi itu Zenkaizer bukan Juran. Ya karena itu ya Toei lagi ngide lah waktu Zenkaizer waktu itu teman. Jadi biarin aja lah ya. Nah, tapi satu-satunya Sentai di universe ini ya yang memiliki warna kecuali merah adalah Gozuger. Makanya Gozuger itu adalah sebuah tim yang spesial teman. Dan hanya Gozuger yang bisa bergabung dengan Tega Sword teman. Jadi Tega Sword itu gak bisa bergabung dengan para universe sensi, hanya bisa kepada Gozuger. Maka dari itu si Oga ini menyuruh mereka kerjasama menjadi sebuah Sentai yang seutuhnya. Intinya seperti itu ya. Lalu kita menuju ke lomba race ini. Ya, ini sebenarnya agak-agak penting lombanya. Jadi kita skip aja ya. Yang penting itu di akhir teman. Di ronde terakhir itu yang penting. Ya pokoknya yada 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 ya kan. Terus ternyata sebelum momen lomba terakhir kita dikasih dulu di sini. Di sini kita diperlihatkan terjadi sedikit ke apa ya? Uh, aduh aku bingung. Ketidakharmonisan teman-teman ya. Gimana Kinjiro yang matanya sakit habis potong bawang tiba-tiba tuh ngejatuhin beberapa apa barang miliknya Weru terus mereka kayak bertengkar. Nah, tapi si anaknya ibu bos, ibu bos, pokoknya anaknya itu lah, aku lupa namanya ibu bosnya siapa. Itu kayak bertanya kepada Weru, kenapa sih kalian harus kerja sendiri-sendiri? Kenapa gak kerja sama aja? Gitu kan. Terus tiba-tiba Weru langsung eh langsung masah wajah bodoh anjir. Terus akhirnya di situ Weru tiba-tiba oke lah, aku kalah. Eh, Ryugi, Ryugi. Ya gitu ya kita panggil Ryugi Bakugami sama lah ya namanya kan Bakugami Ryugi Ryugi kasih kita arahan dong ya intinya gitu kita akan mencoba yang namanya kerjasama si Heru itu ingin mencoba itu terus di sini akhirnya Ryugi mengasih apa membagi kerja teman di mana si Kinjiro akan menyiapkan nasi terus Tohno akan memotong sayuran dan beberapa hal selain itu akan dilakukan oleh si Bakugami dan jadilah si omurice itu teman dan omurice-nya sangat disukai oleh Ogaisan. Dan sisi Ogaisan menjelaskan bahwa Aka, Ao, Kiro, Midori, dan Kuro menjadi sebuah satu sentai yang seutuhnya, teman-teman. Ya ini cuma cocok logi aja lah ya. Terus akhirnya di sini si Hoiru bilang apa tidak buruk ternyata ya gitu. Nah ini round 5 ini adalah round terpenting di pertolongan list ini teman. Kenapa? Karena kita diberi sedikit alasan atau background karakter milik Riko teman. Jadi Riko ini dulu waktu dia bocil dia tuh selalu merasa kosong, tidak peduli dengan apapun teman. Dia tuh merepresentasikan dirinya itu sebagai bola kaca yang berkabut. Tapi setelah dia menjadi idol dan membuat orang tertawa, dia tuh kayak makin lama itu kabut dalam bola kacanya itu mulai redup teman-teman. Maksudnya dia mulai terang lagi lah, nggak meredup gitu lah. Terus tapi ada suatu kejadian di mana ada orang yang jealous atau cemburu sama kepopulerannya dia mungkin menyebarkan rumor palsu teman yang membuat si Rico akhirnya harus dipotong bukan dipotong sih diberhentikan di atas panggung oleh agensinya tapi Rico tidak menyerah untuk menjadi idol number one teman kan dan di sini gara-gara cerita masa lalu itu
Riko memenangkan pertandingan. Tapi si Tokumeki no One tidak terima dan mengajak untuk bertarung secara fisik. Nah, di sini si Kinjiro menjelaskan tentang Super Sentai yang dijelaskan oleh Ogai-san kepada Riko dan Sumino, karena Riko dan Sumino tidak ada di kafe waktu itu. Waktu ujiannya dilakukan. Akhirnya mereka berubah bareng-bareng di sini. Number one gitu kan. Melakukan perkenalan. Di sini yang melakukan perkenalan adalah Gojuleon. Jelas karena dia adalah sorotan utama untuk episode ini. Dan setelah itu mereka melakukan pose Gozuja. Nah, di sini saat mau pose biar ke copyright. Si Tono ini kayak telat teman lihat nih. Tuh, Gojuja. Terus mereka komplain di sini kan. Di sini yang komplain adalah kalau nggak salah yang komplain itu Hoeru, Injiro sama Sumino. Hoeru itu komplain apakah ini udah benar? Kenapa kita melakukan ini? Terus si Injiro itu komplain apakah kita udah melakukan dengan benar? Nah, di sini Sumino tuh komplain apa namanya number one Sentai itu sangat cringe katanya. Tapi protokol ini membuat si Ogai semangat dan akhirnya dia berubah menjadi Tyranno Ranger, teman. Di sini uh, Riko akhirnya akan mengurus Tokumeki no One dan yang lainnya orang Roco lah ya. Aye namanya. Di sini akhirnya muncullah, waduh, apa, Koryu Sentai Dream Team ya. Ada Abarenja, Abaret, Ryu Soldier, Ryu Soul Red, dan juga ada Koryuja, Koryu Red. Lalu ada Shurenja, Tyranno Ranger, Koryu Sentai Dream Team ya. Jadi mereka melakukan kerjasama dan di sini Hoeru menggunakan kekuatan dari Universe Senshi Don Momotaro alias Tokonatsu dan melakukan summon. Nah, ini dia melakukan summon, teman. Jadi kekuatan summonnya itu bisa dipakai oleh pengguna cincin yang nggak harus dengan pengguna kontraknya, teman. Jadi harusnya misal nanti Susumu kalah dan Kuwagata Oger berada di tangan Hoeru atau siapapun yang Gozuger, harusnya dia tetap bisa melakukan kekuatan solid, teman. Dan juga berarti kalaupun nanti Ogai-san kalah, yang obviously kalah di episode ini, dia bisa menggunakan kekuatan regain untuk membuktikan ya mungkin Daizujin, mungkin mecha lainnya. Di sini akhirnya muncul si Crotch of the Week kali ini adalah namanya itu Gozaik, teman-teman. Aku lupa namanya, pokoknya dia referensi dari Gozaiger. Di sini akhirnya Hoeru menggunakan Tega Swordlet untuk mengalahkannya, tapi dia mengikut kesulitan dan dibantu oleh Daizujin, dan dia ada kalah gitu kan. Lalu sini pertarungan ya kan, Riko dan juga Tokumeki no One lumayan intens. Nah, di akhir Riko itu kayak ngeris si Tokumeki no One ini, teman, dan menyelamatkan hostnya, dan dia adalah pemain game Otome. Lalu Riko melakukan finishing, kalah, dan wina Goju Leon. Nah, di sini saat semuanya katanya baik-baik saja, tiba-tiba Ogai-san tertembak oleh Osai namanya, bukan Ogai ya. Osai-san tertembak oleh 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 Ring Hanta Garyudo, teman. Dan episode selesai di sini. Oke, sampai sini dulu teman untuk ngobrolin Number Stego episode 7. Ya, karena untuk review aku akan ada sedikit sendiri nanti. Karena kebetulan Omega belum ada, jadi untuk segmen preview itu akan gue bikin sendiri. Nanti setelah Omega tayang, mungkin previewnya akan bahas ngobrolin seperti biasanya. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa teori atau fakta ya, atau teori atau fakta yang diungkap, yaitu adalah tentang apa asal usul, bukan asal usul, siapa peran Tega Sword dan juga para Gojuger, di mana Tega Sword itu ada dan muncul untuk menghentikan Universe Senshi yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya Tega Sword datang atau muncul untuk menghentikan pertempuran tersebut. Itu udah dijelasin sini, dan juga dijelasin bahwa kunci penting dari para kekuatannya adalah Super Sentai, teman. Dan juga dijelasin bahwa di sini Gojuger itu adalah sebuah anomali atau ya kasus spesial yang ada di sini, teman. Karena para pengguna
cincin Sentai Ring itu hanya bisa menggunakan kekuatan dari Red Ranger, ya kecuali Zenkaiger mungkin, tapi yang satu-satunya cincin yang memiliki banyak warna lebih dari bukan hanya merah adalah si Gojuger. Makanya Gojuger itu punya peran penting dan juga hanya Gojuger yang dapat bergabung dengan Tega Sword. Jadi kita mulai dibukakan dikit tentang lore dari dunianya Gojuger teman. Makin lama makin menarik di Gojuger. Oh dan di sini Ring Hunter Garyudo, aku baru sadar teman kalau ternyata visornya itu bukan cuma yang X ini, tapi ada visor hitam di belakangnya ya. Ya juga, aku baru sadar teman. Oh jadi mungkin yang X itu kayak buat hackernya ya, makanya dia udah bentuk matanya gini. Oh menarik, menarik, menarik teman. Dan juga teman, harusnya kalian tahu next episode akan seperti apa yang akan aku bahas di preview. Jadi aku bahas singkat aja bahwa ya benar ternyata Kwon akhirnya muncul teman. Setelah ya karena kalian ingat apa reactionku untuk preview teaser dari Garyudo ini teman? Aku kan bilang mungkin Garyudo itu adalah Kwon karena Kwon adalah satu-satunya karakter yang di-reveal di press conference yang belum muncul sampai sekarang, teman. Nah, tapi yang aku kaget itu adalah ternyata dia adalah tulisannya adalah kakaknya dari Weru teman di preview. Tapi tapi di preview itu kita tuh gak dilihatin kalau dia itu adalah si Garyudo. Kita hanya dikasih tahu kalau dia adalah kakaknya Weru teman. Dan itu akan aku bahas di preview teman. Ya udah aku bahas sedikit di sini ya, itu pembukaan itu ya mungkin ya kayak biasa kan kita akan menebak kan apa yang akan terjadi pada preview teman. Dan juga sudah sekian dari dulu teman dari aku, karena kelihatannya kalau terlalu lama ya kita japing apa lagi gitu kan. Dan jangan lupa teman untuk like, subscribe dan juga share kalau kalian suka dengan video ini teman. Dan diriku dari masa lalu dan juga diriku sekarang mengucapkan selamat tinggal, semoga kalian suka dan kita ketemu lagi di next video teman.